Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 26 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Benar Tanpa Tercemar. Benar tanpa tercemar, firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 3 sampai dengan keempat. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikianlah juga perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar hidup benar tanpa tercemar, sekalipun kami berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dengan kekuatan Tuhan kami tetap bisa hidup dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, benar tanpa tercemar. Apakah bisa kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemaran ini, kemudian hidup dalam kebenaran? Ada satu ilustrasi yang bentuk pesimis yang seakan-akan itu dikaitkan dengan sebuah argumen yang bisa diterima. Yaitu pertanyaannya bahwa di Jakarta khususnya, karena saya tinggal di Jakarta, kalau udaranya semuanya sudah tercemar, sedangkan kita masih membutuhkan bernafas, apakah kita akan tahan nafas? Tidak perlu bernafas supaya tidak perlu menghirup udara yang ada di Jakarta? Lalu apa yang terjadi? Kematian yang menjemput kita. Ilustrasi ini seakan-akan membenarkan bahwa tidak mungkin hidup dalam kekudusan di tengah-tengah kecemaran. Tidak mungkin hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah kecemaran, yang dimana kita perlu bernafas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang menarik sewaktu kita melihat bagaimana Allah yang dalam kekudusannya tidak perlu kemudian Allah menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus yang sudah berdosa dan tercemar. Tapi ada juga argumen mengatakan, itu kan Tuhan, saya kan manusia, saya tidak punya kemampuan. Tetapi Tuhan berkata, itu benar yang engkau ucapkan, engkau tidak punya kemampuan. Namun firman Tuhan mengatakan, karena engkau sudah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kekuatan yang aku berikan akan menyanggupkan engkau menjalani hidup benar tanpa harus tercemar. Karena roh yang ada pada dirimu lebih besar kuasanya daripada dunia ini, daripada kecemaran yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sikap pesimis hidup benar di tengah-tengah dunia tercemar diilustrasikan oleh seseorang yang memberikan argumen kepada saya, Pak Pendeta, bisakah Pak Pendeta bernafas tanpa menghirup udara cemar yang ada di Jakarta? Kalau gitu Pak Pendeta silakan saja pindah ke gunung yang tidak ada polusi udara. Argumen ini seakan-akan benar, namun keliru. Karena kita hidup benar tidak identik dengan masalah fisik, dengan udara yang dihirup, tetapi ada roh yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku, seperti pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Tatkala melekat di pokok anggur yang adalah Kristus, kita tetap akan bertumbuh dan menghasilkan buah dan tidak pernah akan kering, karena kita menyatu dengan benar bersama dengan Allah. Sahabat seperjalanan, apa itu kecemaran yang diuraikan dalam firman Tuhan? Percabulan, keserakahan, kemudian perkataan kotor, yang kosong dan sembrono, karena hal-hal yang tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ucapan syukur dikaitkan dengan bagian yang di atasnya adalah keserakahan. Salah satu faktor yang membuat seseorang itu hidup cemar adalah keserakahan dan tidak ada ucapan syukur di dalam dirinya. Seorang suami yang tidak pernah puas dengan istrinya, dia akan memberikan alasan mengapa dia berselingkuh.
Seorang anak yang tidak menghormati orang tua, dia punya alasan karena orang tuanya tidak bisa dihormati. Seseorang yang jatuh ke dalam narkoba, dalam percabulan, dalam obat-obatan, maka dia mengatakan karena lingkungan yang tidak mendukung untuk bisa aku bertumbuh di dalamnya. Seseorang yang melakukan korupsi dan pencurian karena kebutuhan hidup lebih tinggi daripada pemasukan. Ada ribuan alasan untuk membenarkan kita bahwa hidup benar itu sesuatu yang mustahil di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar seperti polusi. Sahabat seperjalanan, para pendosa yang tidak pernah mau dikuasai oleh firman Allah dan tidak pernah rela dibimbing oleh Tuhan, dia punya banyak ribuan alasan untuk membenarkan bahwa hidup benar di tengah-tengah dunia yang tercemar adalah sesuatu yang mustahil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bisa hidup dalam argumen-argumen kita untuk membenarkan bahwa hidup dalam kondisi lingkungan tercemar itu mustahil untuk bisa hidup dalam kebenaran. Kalau keyakinan itu ada pada diri setiap sahabat seperjalanan, maka baiklah kita merenung sebentar, melakukan retreat, menarik diri, dan kita datang kepada Tuhan. Kalau kemudian Tuhan berbicara dengan bahasa yang kita mengerti dalam sebuah bahasa percakapan, maka Tuhan memberikan sebuah pertanyaan. Manakah mungkin engkau yang sudah melanggar, engkau yang sudah memberikan, yang engkau sudah mendapatkan semua yang terbaik dariku, namun engkau tetap meninggalkan aku? Manakah mungkin aku bisa mencintai engkau kembali? Manakah mungkin aku bisa merangkul engkau kembali? Manakah mungkin aku bisa memberikan, yaitu mengirimkan anak yang tunggal dalam diri Kristus Yesus untuk menyelamatkan dosa-dosamu? Kalau Tuhan itu adalah saya punya alasan untuk tidak mencintai. Saya punya alasan untuk tidak perlu menyelamatkan manusia. Saya punya ribuan alasan untuk menolak dan menutup pintu serapat-rapatnya untuk setiap manusia untuk dipulihkan dari dosa-dosanya. Tetapi karena kekuatan kasih Allah, karena cintanya kepada kita, membuat tindakan Allah adalah melakukan tindakan yang luar biasa, melakukan yang mustahil menjadi mungkin, merangkul kita yang kotor, yang najis, yang haram, yang jijik, yang penuh dengan dosa, dan kemudian membasuh, membersihkan seluruh kehidupan kita, agar ada satu tujuan yang perlu kita kerjakan. Kalau engkau sudah diambil dari kecemaran dan engkau sudah dibenarkan, disucikan, dibersihkan, maka Tuhan berkata, aku mengutus kembali engkau ke dalam dunia yang cemar. Tugasmu adalah membersihkan kecemaran itu dengan melakukan apa yang aku lakukan kepada engkau. Memberitakan kasih pengampunan, dan engkau tunjukkan melalui kehidupanmu. Di dalam dirimu ada kasih, di dalam dirimu ada pengampunan, di dalam dirimu ada hidup dalam kebenaran. Sewaktu engkau hidup dalam kebenaran, engkau mengalami kesulitan. Bukankah aku Tuhan Allahmu yang mencukupkan kekuranganmu, yang menguatkan kelemahanmu, yang memproteksi, melindungi dari semua bahaya, dan semua yang diberikan aku kepadamu adalah semuanya cukup untuk menghadapi dunia yang cemar. Itulah kata-kata Tuhan di dalam perenungan yang bisa kita dapatkan di dalam saat-saat kita bersama dengan Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jangan beralibi memberikan ribuan alasan. Hidup benar di tengah dunia tercemar adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Allah yang kami ambil dari kebenaran firman Allah, untuk menolong kami hidup mampu benar, hidup benar, dan tidak tercemar. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan menguatkan hidupmu untuk hidup benar tanpa tercemar. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.